Jadi kalau kita punya ego yang besar, sebesar atau lebih besar daripada kepala kita, cobalah saudara-saudari berubah dengan obat yang ada pada kita, yang ditawarkan oleh gereja. Pasti ianya berpesan, jangan cari obat di mana-mana. Ketika saudara-saudari sikap Bapa sekali lagi dapat kita pelajari. Bukan hanya dia punya belas kasihan dan cinta kasih yang tidak terbatas, tetapi kita dapat lihat apa yang dia lakukan apabila timbul masalah antara dua orang anak itu. Yang satu tidak mau menerima yang satu, karena memang kalau kita pun pikir yang kurang ajar itu balik begitu saja, lepas itu menari-nari, ada pesta, mana boleh. Kita yang sudah lama taat tidak pula pernah berpesta. Memang itu saudara-saudari perasaan kita. Tetapi Allah Bapa membuat satu perkara yang perlu kita pelajari, yaitu kita mesti menerima. Kita jangan terus condemn. Bagi mereka yang mau bertobat, mungkin kita tahu mereka itu berdosa, cara hidup mereka begini-beginilah. Tidak apa. Kalau dia kembali untuk berbaik, menjadi baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Janganlah bilang, dulu begini ya, sekarang baru tahu. Memang itu kita punya sikap. Dan bagi Bapa di surga itu, yang kita dapat pelajari ialah dia membuat jambatan untuk perdamaian bagi kedua anak ini. Bagaimana pula dengan kita? Apakah kita orang-orang pendamai? Kalau ada perkelahian di antara dua orang atau beberapa orang, apakah peranan kita? Apakah kita terus menyucuk orang bilang ataupun memarahkan lagi sampai permusuhan itu berlaku? Atau kita mengambil kesempatan memperdamaikan orang-orang yang berkelahi? Inilah saudara-saudari perkara-perkara yang perlu kita renung baik-baik, supaya prapaskah ini, masa ini, sungguh-sungguh dapat membuat kita menjadi umat yang lebih komited dan efektif melayani kerajaannya. Pertama-tamalah sikap ego. Saya terpikir saudara-saudari, baru-baru ini kita mendengar bagaimana orang-orang kita Sabah terkandas di Kuala Lumpur itu, sampai tidak ada kerja pun tidak mau pulang. Sampai dia tidur di kaki lima atau di bawah jembatan. Kenapa itu saudara-saudari? Saya terpikir mungkin di sini juga ego itu terlalu kuat. Sebab itulah tidak mau menunduk, tidak ada kerendahan hati lagi dan mengatakan, ya saya silap, apa boleh buat, saya pulang balik di Sabah cari kerja. Kalau tiada kerja, kerja kampung pun boleh. Tapi saudara-saudari, sikap ini perlu diajar sejak kecil. Kalau tidak saudara-saudari, memang ego kita itu sampai mati pun dia tetap berkuasa pada diri kita. Mari kita mohon kepada Tuhan agar kuasa Roh Kudusnya, belas kasihannya mendorong kita untuk dapat melihat di mana kita berada. Dan para human juga satu perkara ini, ego yang mungkin masih kuat pada diri kamu, mintalah Tuhan untuk menghapuskan itu seboleh-bolehnya supaya kamu dapat menyerahkan diri melalui pembaptisan